mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Bahkan satunya mencium keningnya. Padahal Nabi yang menyuapin, dia tidak melihat karena buta. Caci maki mulutnya, tapi dengan penuh kelembutan tangannya menyuapi mulut yang penuh dengan caci makian itu. Kalau momennya perkara haram, baca Quran haram malah dan bisa kufur. Ini kemarin yang Pak Paus itu kan dibacakan Quran, ada hafizah katanya. Kasihan si hafizah ini, perempuan lagi, di depan laki-laki, Kristen lagi. Lalu ketika datang ke situ ada yang cium tangannya. Loh, kok terhormat sekali. Mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Bahkan satunya mencium keningnya. Saya dari tadi gak ada yang cium kepala saya. Mungkin khawatir saya belum mandi itu. Ini ikan paus dicium nih. Mengerikan memang saudara sebangsa setanah air kalau Indonesia itu dikuasai oleh ulama-ulama yang ekstremis serta radikal. Semacam Idrus Romli ini, Rizik Syihab, dan komplotan-komplotannya. Bisa dibayangkan coba. Pastinya Paus Fransiskus tidak akan memilih Indonesia sebagai tempat ia berkunjung. Tidak. Paus Fransiskus memilih Indonesia sebagai tempat berkunjung atas dalih keamanan. Kita sudah dilihat oleh mata dunia sebagai negara yang damai serta negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Nah, ulama-ulama kita selain gerombolan-gerombolan Idrus Romli ini memandang manusia sebagai nilai-nilai rahmat, bukan sebagai kebencian. Nabi pun begitu. Nabi memandang manusia sebagai kasih sayang, memandang dengan mata kasih sayang, memandang dengan mata rahmatan lil alamin, tidak memandang dengan kebencian. Nah, Idrus Romli beserta gerombolan-gerombolannya ini statementnya tadi itu benar-benar melukai toleransi yang sudah dibangun sejak masa kerajaan. Pada masa kerajaan juga kita sudah terbangun ketoleransiannya. Non-Muslim, Buddha, ya, menjadi penasehat-penasehat kerajaan, ada yang Islam, ada yang non-Islam. Toleransi sudah terbangun. Diteruskan kepada zaman Wali Songo. Orang yang tadinya bukan Islam bisa masuk Islam tanpa disadari, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya intervensi yang berlebihan. Itu dulu. Kemudian diteruskan oleh ulama-ulama sekarang, para kiai, para ulama, menggunakan strategi dakwah yang menyentuh, strategi dakwah yang bil hikmah wa mau'izatin hasanah, strategi dakwah yang mengajak orang yang belum di jalan Allah menuju jalan Allah dengan cara bil hikmah yang baik, yang bagus. Tetapi bisa kita bayangkan jika suatu saat yang berkembang biak, yang menguasai lembaga-lembaga dakwah adalah orang-orang ekstremis, radikalis seperti Idrus Romli ini, sang penjaga nasab palsu ini, kita tidak akan didatangi lagi oleh Paus Fransiskus. Kedatangan Paus Fransiskus menjadikan negara Indonesia dipandang sebagai negara yang damai. Walaupun perbedaan keyakinan, walaupun perbedaan suatu apapun, tapi tetap damai. Itulah kebinekaan. Itulah suatu toleransi yang bagus. Nah, para kiai, para wali songo, kemudian para raja-raja terdahulu pribumi Nusantara itu tidak serta-merta melakukan toleransi berdasarkan keyakinannya sendiri, tapi menjiplak, mencontoh
ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali contoh-contoh Nabi Muhammad yang mencerminkan toleransi, yang mencerminkan kecintaan terhadap kedamaian, walaupun ada perbedaan keyakinan dengan keluarganya mungkin, ataupun dengan tetangganya dan sebagainya, tapi itu menciptakan ketoleransian yang luar biasa. Seperti satu contoh ketika Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya itu selalu menyuapi yang namanya seseorang Yahudi buta, miskin buta, yang mulutnya itu terus-terusan mencaci maki daripada Nabi. Padahal Nabi yang menyuapin, dia tidak melihat karena buta, caci maki mulutnya, tapi dengan penuh kelembutan tangannya menyuapi mulut yang penuh dengan caci makian itu, menyuapi dengan teliti, menyuapi dengan lembut, dengan kasih sayang, sampai akhirnya Nabi meninggal dunia digantikan oleh sahabatnya. Kemudian si pengemis buta itu, loh kok tidak seperti Nabi, loh kok tidak seperti yang sebelumnya, kemana orang yang sebelumnya? Lalu sahabat menjawab, beliau sudah meninggal, beliau adalah Muhammad SAW. Seketika itu Yahudi miskin itu langsung masuk Islam. Itu kan dengan kasih sayang ya. Itu kan kita menarik orang yang belum di jalan Allah kepada jalan Allah dengan penuh kasih sayang. Itu yang dicontohkan Nabi Muhammad. Dakwah yang dicontohkan Nabi Muhammad itu seperti itu. Sekarang Paus Fransiskus melihat Indonesia adalah negara damai, kemudian berkunjung ke sini. Ada seorang ulama yang menciumnya keningnya, itu dipandang sebagai pandangan yang jahat, dipandang sebagai kafir, dipandang sebagai sesat dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan oleh Idrus Romli bahwa ketika mencium dengan mengharapkan barokah, yang mengharap barokah siapa? Emang Idrus Romli tahu seorang ulama itu ketika mencium keningnya Paus Fransiskus mengharapkan barokah? Emang tahu Idrus Romli tahu hatinya ulama itu? Kan nggak tahu. Dia langsung mengklaim sepihak. Ketika ada orang mencium keningnya orang kafir mengharap barokah, kemudian dijas begitu saja. Ini kan salah kaprah. Dan pemikiran-pemikiran seperti ini mengganggu toleransi kedamaian antar umat beragama. Ya, mengganggu suasana-suasana kedamaian yang sudah dibangun oleh bangsa kita, semacam Idrus Romli. Bukan hanya contoh-contoh seperti itu, namun banyak sekali contoh-contoh Nabi Muhammad kemudian diteruskan oleh Wali Songo, kemudian diteruskan oleh ulama-ulama Nusantara sampai ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi, untuk mencontohkan, mengajari pengikutnya, mengajari tetangganya, mengajari anak didiknya, mengajari santri-santrinya untuk cinta kasih, memandang dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, tidak memandang dengan pandangan kekerasan, kafir, contoh, najis, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu kok seperti Idrus Romli ini meninggal dalam kondisi kafir atau kondisi munafik atau kondisi su'ul khotimah, kan tidak tahu kita. Maka dari itu pemikiran seperti Idrus Romli ini harus segera disudahi. Pemikiran-pemikiran Idrus Romli ini tidak boleh dikasih ruang, karena ini memang berbahaya. Nah, tetapi bangsa Indonesia sebagian mayoritas mencintai kedamaian, toleransi. Idrus Romli ini ceramah hanya di wilayahnya dia saja, yang notabene adalah perkumpulan-perkumpulan muhibin Jongos Yaman, pasti ceramahnya di situ-situ saja. Coba kalau ceramah di Jawa Tengah misalkan, atau Jawa Timur, nggak akan berani. Karena bangsa kita, bangsa yang toleran,
bangsa kita mencintai perdamaian, ulama kita yang mengajarkan perdamaian, ulama kita yang mencontoh Nabi Muhammad secara keseluruhan dalam aspek toleransi. Terima kasih.